Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila dengan NIM 20050974008 dari Prodi PTI 2020B Universitas Negeri Surabaya. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang mail server. Sebelum saya jelasin untuk mail server ini, kita harus tahu dulu untuk tujuan dari pembelajaran mail server ini, yaitu untuk memahami fungsi mail server sendiri dan mengenal protokol mail server, lalu mensimulasikan mail server dengan CLSO packet. Oke, yang pertama, apa sih mail server itu? Mail server adalah sebuah server atau layanan internet yang berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server. Yang mail yang sama, mail server dapat mengumpulkan, memproses, dan mengirim data dan informasi dalam bentuk email atau surat elektronik yang melalui domain email khusus atau domain email. Server email menggunakan area layanan client server, di mana klien dapat diakses server email melalui aplikasi. Ada 3 protokol utama untuk mengirim email melalui email server, yaitu protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), POP3 (Post Office Protocol), V3, dan IMAP. Nah, paling umum yang digunakan untuk menyimpan data dan mengirim email ke alamat email yang lain yang ingin Anda alihkan. POP3 dan IMIPRI lebih sering digunakan untuk memudahkan pengguna membaca dan mengakses email dari jarak jauh. Satu hal yang tidak boleh dilupakan di semua bidang pekerjaan adalah menggunakan email. Email adalah syarat yang tidak terpisahkan dari orang-orang di dunia kerja, dalam bisnis, di antara individu dan pribadi, dan perusahaan besar. Jadi, mail server ini sangat penting buat kita dalam bekerja nanti. Kelebihan dari mail server sendiri itu ada lebih menghemat bandwidth, lebih cepat dan efisien, lebih mengatur account, jika terjadi hal-hal di luar dugaan bisa langsung ditangani sendiri, lebih private dan aman selalu. Mail server sendiri ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama SendMail. SendMail adalah sistem servis surat standar yang sering digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Yang kedua ada Postfix. Postfix ini adalah server email yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan server SendMail. Perbedaannya adalah Postfix dapat berjalan di sistem operasi Linux atau Unix, dan Mac OS X. Postfix harus mengganti server dengan SendMail. Dan yang ketiga adalah Gmail. Gmail adalah server surat yang diiklankan sebagai server paling aman di sistem operasi server surat. Ini karena Gmail tidak memiliki kerentanan sekecil apapun yang dapat mempengaruhi atau merusak kinerja server email. Nah, Gmail ini telah banyak digunakan oleh penyedia email atau seperti Hotmail dan Yahoo. Oke, langsung aja saya akan mempraktekkan simulasi video tentang email server. Ke-11 tentang web server dan DNS server. Karena materi ini sangat berkaitan dengan DNS server, alangkah lebih baiknya teman-teman tonton terlebih dahulu video tentang DNS server agar teman-teman lebih paham tentang materi mail server kali ini. Untuk skema jaringannya seperti ini. Untuk skema jaringannya masih sama dengan skema yang kita buat di video-video sebelumnya, terutama FTP server ya. Jadi teman-teman tinggal lanjutkan saja, tidak perlu untuk membuat skemanya lagi. Dilanjutkan saja, jadi kita akan masuk ke langkah percobaan yang pertama. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4,
laptop dan smartphone dapat tersambung dengan mail server. IP-nya 43434434. Nah, sebelum kita cek apakah terhubung ke mail server atau belum, kita lihat terlebih dahulu IP configuration-nya apakah sudah lengkap atau belum. Kita cek dari mulai PC 1. Configuration-nya udah lengkap atau belum. Kita ke desktop, IP configuration. Kita ke desktop. Nah, ini sudah lengkap ya teman-teman. Nah, ini sudah kita ke PC ya, 4. Kita ke desktop, PC 4. IP. Nah, ini juga lengkap. IP. Kita cek ini juga laptop. Udah lengkap. Kita cek laptop, desktop, IP. Desktop, ini sudah lengkap IP. juga. Ini kita sudah cek smartphone, juga. desktop, kita cek smartphone. Nah, desktop, sudah lengkap semuanya. IP, dan jangan lupa untuk cek juga, mail servernya juga teman-teman, karena ini penting. Mail servernya juga. Ke desktop, ini juga IP. Ke desktop, nah, ternyata DNS-nya belum kita isi. Kita harus isi terlebih dahulu. Belum keisi, IP DNS-nya adalah harus isi terlebih 33. IP DNS-nya adalah nah, 33, ini adalah IP DNS-nya. Harus diisi ya teman-teman. Oke, ini IP DNS-nya. Oke, kita akan lihat apakah sudah connect ke mail server atau belum. Kita mulai ke PC 1. Caranya kita pilih command prompt. Caranya kita pilih command prompt. Lalu kita ketikkan IP dari mail server. IP-nya kita enter. 4343. Nah, kita tunggu. 4. Nah, ini sudah reply, tandanya PC 1 sudah connect ke mail server. Udah kita cek PC 4. Mail server. Kita cek PC 4. Command prompt. Ping. Command prompt. Kita enter. 4343. Sudah reply juga. Enter. Tandanya PC 4 sudah connect ke mail server. Kita cek dari laptop. Kita cek dari laptop. Ping. Enter. 4343. Nah, sudah reply juga. Tandanya laptop juga sudah connect ke mail server. Terakhir kita cek dari smartphone. Terakhir cek ke smartphone. Command prompt. Ping. Command prompt. Ping. Enter. Nah, sudah reply juga. Enter. Tandanya smartphone juga sudah connect ke mail server. Juga tandanya smartphone. Kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Oke, kita lanjutkan tambahkan entry DNS. Yang kedua. Ini maksudnya adalah mailku.com ya teman-teman. Pada DNS server seperti gambar berikut. Kita akan lakukan seperti panduan di sini. Kita ke DNS server. Kita langsung ke DNS server aja. Service. Lalu ke DNS. Nah, sebelum kita masukkan yang tadi, di sini sudah ada 3 list ya teman-teman. Kita tambahkan. Lalu jangan lupa untuk DNS service-nya harus on ya teman-teman. Kita tambahkan name-nya adalah mailku.com. Lalu untuk tipenya kita pilih yang record. Address-nya kita arahkan ke IP 43434344. Lalu kita klik yang add. Kita tambahkan. Nah, seperti ini sudah masuk mailku.com. Seperti ini udah masuk mailku.com. Lalu kita lanjut ke langkah yang ketiga. Pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Diketikkan nslookup mailku.com pada PC 1 dan laptop. Oke. Kita ke PC 1. Ke command prompt. Kita ketik nslookup mailku.com. Kita enter. Ini emang butuh waktu yang lama ya teman-teman. Kita tunggu saja. Akan muncul tampilan seperti panduannya tadi. Agak lama dikit. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Di sini sudah diarahkan, namanya adalah mailku.com dan diarahkan ke IP 434344. Itu adalah IP dari mail server. Lalu kita ke laptop. Kita menuju ke laptop. Lalu ke command prompt nslookup mailku.com. Kita enter. Nah, ini sudah ada nama mailku.com dan addressnya 434344. Sudah berhasil. Kita lanjutkan. Langkah keempat, pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Kita akan buat 2 akun email yaitu user 1 dan user 2 di mail servernya.
Langsung aja kita ke mail server, lalu ke service. Nah, kita pilih yang servisnya yang email. Lalu jangan lupa untuk SMTP-nya pastikan on, dan juga POP3-nya jangan lupa untuk di-on-kan juga. Untuk domain name-nya kita isikan mailku.com. Lalu klik set. Untuk user kita ketik user 1. Passwordnya juga sama, user 1. Kita klik yang tambah ini, artinya kita tambahkan. Lalu yang kedua masih mailku.com. Kita set lagi, dan usernya untuk yang kedua kita kasih nama user 2. Passwordnya sama, user 2, kita tambahkan. Nah, seperti ini munculnya ada user 1 dan user 2. Sudah berhasil, kita lanjutkan ke langkah yang kelima. Pada PC 1, kita konfigur aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1. User 1 di sini adalah PC 1 ke user 2, yaitu laptop. Seperti ini ya gambarnya, teman-teman. Gambarnya bisa kita lihat. Kita akan konfigurasi mail kliennya dulu. Ke PC 1, lalu ke desktop, dan kita pilih yang ini, email. Kita klik, lalu kita akan masuk ke configure mail. Kita masukkan your name-nya, kita isi user 1. Email address-nya kita isi user 1@mailku.com. Untuk incoming mail server kita menggunakan mailku.com. Untuk outgoing mail server kita isi mailku.com juga. Nah, untuk incomingnya kita menggunakan POP3, sementara outgoingnya ini kita menggunakan SMTP ya teman-teman. Untuk username yang ini kita isi user 1, passwordnya sama, user 1, kita save. Nah, setelah kita konfigur PC satunya, kita akan konfigur laptop. Laptop ini adalah sebagai user 2 teman-teman. Kita ke email. Kita isi your name-nya adalah user 2. Email address-nya user 2 at mailku.com. Incoming-nya kita isi mailku.com. Lalu untuk outgoing mail servernya juga kita isi sama. Username-nya kita ketik user 2, dan passwordnya juga sama, user 2. Jangan lupa untuk klik save. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, kita akan melakukan kirim email dari PC 1. Seperti ini emailnya. Kita lanjutkan, kita ke PC 1, email, lalu nah setelah kita konfigur PC satunya, kita masuk ke compose. Ini adalah halaman untuk mengirim email. Di sini ada to, kita kirimkan emailnya kepada user 2. User 2 emailnya adalah user 2 at mailku.com. Lalu subjeknya sesuai panduan kita isi tes 1. Untuk isi pesannya kita isikan sesuai panduan ya teman-teman. Ini pesan dari PC 1. Kita send. Nah, sudah terkirim. Di sini ada notifikasinya. Sending mail to user 2 mailku.com with subject tes 1. Nah, ini ada pemberitahuannya ya teman-teman bahwa mailnya itu sudah terkirim ke user 2 atau laptop tadi. Nah, kita lanjutkan. Langkah ke-6, lalu kita konfigur aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol receive seperti gambar berikut. Nah, ini di laptop. Kita akan lihat, kita akan klik receive apakah emailnya sudah diterima dari PC 1 ke laptop ini. Kita cek.
Kita cek. Kita ke laptop. Lalu ke email. Nah, untuk melihat apakah ada email masuk atau tidak, bisa dicek di ini, receive. Artinya menerima ya teman-teman. Ini dicek apakah ada yang diterima atau tidak. Kita klik. Kita klik. Nah, ternyata ada email masuk dari user1@mailku.com. Subjeknya tes 1. Kita lihat. Nah, isi pesannya sesuai ya teman-teman. Sesuai dengan yang kita buat tadi. Lalu kita lanjutkan ke langkah yang ketujuh. Pada aplikasi mail client di laptop, coba reply email yang masuk tersebut. Dan kemudian coba cek di PC1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum. Nah, ini kan dari laptop sudah kita terima pesan dari PC1. Ini sih pesannya. Lalu kita coba reply, kita coba balas ke PC1. Kita klik ini reply. Nah, coba kita reply dengan kata-kata terima kasih. Pesan sudah saya terima. Seperti ini balasannya. Kita kirim lagi ke user 1 atau PC1. Kita kirim send. Nah, lalu kita lihat dari PC1-nya apakah sudah menerima balasan dari laptop atau belum. Kita klik dari laptop atau belum. Kita ke email. Nah, untuk lihatnya bisa di receive ini ya. Kita bisa melihat receive ini ya. Nah, ternyata dilihat di sini ada balasan yang diterima oleh PC1 dari user 2. Subjeknya tes 1. Ini adalah ray, ini menandakan bahwa ada reply dari subjek yang sudah dikirim sebelumnya, yaitu tes 1. Dikirim reply oleh user 2. Seperti itu ya teman-teman. Kita lihat balasannya apa dari user 2 atau laptop tersebut. Kita klik. Nah, ini adalah isi pesan yang di-reply atau dibalas dari laptop tersebut. Sudah sesuai ya teman-teman. Tandanya sudah berhasil. Simulasi mail server. Simulasi mail server kali ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.